Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan saya Bapak Wilvan dengan pelajaran biologi, khususnya anak-anakku semua kelas 11 IPS. Semoga kalian sehat-sehat semua, amin. Ya, kita bab baru ya. Bab yang baru yaitu adalah sistem pernafasan ya. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar pernapasan atau bernafas. Bernafas itu apa toh? Hakikatnya bernafas yaitu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu pelajaran SD ya. Ya, ini ada orang gambar naik kuda. Pasti kudanya terengah-engah ya. Berarti dia bernapas, mengambil oksigen banyak-banyak. Nih, ya. Ya. Jadi pernapasan kita ulangi lagi, yaitu mengambil oksigen dan memasukkan ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru keluar ya. Nah, oksigen kalau sudah sampai paru-paru diapakan? Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel. Oksigen kemudian untuk membakar apa? Membakar makanan ya, membakar gula menjadi energi yang digunakan dalam proses metabolisme. Nah, ya. Tuh. Jadi ada dua pernapasan, yaitu pernapasan luar, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2. Kemudian pernapasan di dalam, yaitu pernapasan yang ada di dalam sel yaitu di dalam mitokondria, yaitu oksigen yang membakar glukosa di dalam mitokondria di dalam sel ya, untuk menjadi energi. Sistem pernapasan ya. Nah, ini alat-alatnya atau organ-organnya. Ada rongga hidung, ada faring, kemudian laring, trakea atau tenggorokan, kemudian bronkus, ada paru-paru, kemudian ada alveolus ya. Ini ada apa ini? Sel darah ya, sel pembuluh darah. Ya. Alat pernapasan ya, pertama rongga hidung. Jadi rongga hidung dilengkapi dengan bulu-bulu atau silia dan selaput lendir yang digunakan untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung dan mengatur suhu pernapasan dan mengatur kelembaban ya. Faring yaitu percabangan antara ya saluran pencernaan namanya esofagus atau kerongkongan ya bahasa Indonesianya, saluran pernapasan atau tenggorokan atau trakea, dan saluran rongga hidung. Jadi percabangan tiga. Jadi faring itu adalah percabangan antara kerongkongan, tenggorokan, dan saluran rongga hidung. Kemudian ada laring ya. Nah, ini laring, bukan membran sel tapi laring. Laring itu di dalamnya mengandung selaput suara yang ketegangannya dapat diatur oleh serabut-serabut otot ya, sehingga dapat mengatur suara tinggi rendahnya nada suara. Dengan adanya laring yang di dalamnya ada pita suara, maka kita dapat bersuara, dapat menyanyi dan sebagainya ya. Kemudian trakea nama lainnya adalah tenggorokan ya. Jadi tolong bedakan tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan jalannya nafas, kalau kerongkongan jalannya makan, jalan makanan ya. Tenggorokan ya terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk gelang-gelang ya, dan pangkalnya selalu dalam keadaan terbuka di daerah dada dan seterusnya ya. Kemudian bercabang, namanya percabangan yang pertama. Setelah tenggorokan itu kemudian bercabang, percabangannya namanya bronkus. Setelah bronkus
Kemudian cabang yang paling kecil bercabang lagi namanya bronkeolus. Sampai yang cabang yang paling halus namanya sudah tidak ada cabang lagi, di dalamnya ada gelembung-gelembung namanya alveolus. Di dalam alveolus itu banyak pembuluh darah kapiler ya. Kemudian dindingnya tipis, kemudian terjadi difusi oksigen dan CO2 atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini gambarnya ya. Jadi alveolus itu seperti gelembung-gelembung. Ya, gelembung-gelembung. Jadi gambarnya lebih lengkap. Ini adalah rongga mulut, ini rongga hidung. Nah, ini percabangannya antara rongga hidung, kemudian saluran makan dan saluran nafas namanya faring. Tadi laring pita suara ya. Kemudian ini tenggorokan. Kemudian tenggorokan bercabang. Namanya bronkus. Bercabang-cabang lagi halus. Namanya bronkeolus. Sampai yang cabang yang paling lembut. Ada gelembung-gelembungnya. Namanya alveolus. Ya, di dalamnya terdapat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Ya. Tuh. Sekarang proses pernapasan ya. Proses pernapasan dikenal ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu memasukkan oksigen, sedangkan ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Ada dua macam. Pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada dibantu oleh otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut dibantu oleh otot-otot diafragma. Ya. Ya, sekarang inspirasi. Inspirasi prosesnya yaitu otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan rongga dada dan tulang dada itu terangkat ya. Rongga dada membesar, kemudian paru-paru ikut membesar, akibatnya tekanan udaranya rendah atau berkurang sehingga udara masuk. Sekarang ekspirasi. Kalau ekspirasi kebalikannya, otot-otot tulang antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk dan tulang dada turun, ya rongga dada itu mengecil, paru-paru ikut mengempis atau mengecil juga, tekanannya membesar sehingga udara keluar. Ya, nah ini gambarnya ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau inspirasi otot antar tulang rusuknya kontraksi, tulang rusuk dan tulang dadanya terangkat atau naik, kemudian rongga dada membesar, paru-paru membesar, tekanannya mengecil, udara masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi atau mengendur, tulang rusuk dan tulang dada turun, rongga dada mengecil, paru-parunya mengecil, tekanan membesar, udara keluar ya. Ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.